Halo pendengar, selamat datang kembali lagi dengan saya. Masih di channel yang sama, Crazy on Mondays. Gimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari anime dan manga yang berjudul Samurai X. Dibintangi oleh Takeru Sato, Emi Take, Munetaka Aoki, dan masih banyak lagi. Dirilis tahun 2012 di Jepang dan disutradarai oleh Keiichi Otomo. Namun, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Oke, tak berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Shin diawali dari sebuah peperangan besar. Yang kala itu, kubu Tokugawa melawan kubu Isshin Shishi. Perang tersebut sangat mengerikan dan juga kedua kubu saling bersikukuh untuk menang. Sementara itu, diperlihatkan pimpinan Shinsengumi di pihak Tokugawa yang bernama Saito Hajime. Diperlihatkan ia sedang mencari sosok yang bernama Batosai. Sementara itu, diperlihatkan pula sosok pemuda bertanda X di pipinya, sedang bertempur membabi buta, yang tak lain dan tak bukan, itu adalah Batosai. Mereka pun bertemu, namun beberapa saat kemudian terdengar teriakan. Dan ternyata itu adalah teriakan kemenangan dari pihak Tokugawa. Dan itu menandai era baru telah dimulai. Batosai pun lelah dan ingin keluar dari peperangan. Namun dihentikan oleh Saito dan ingin berduel melawannya. Namun tanpa sepatah kata pun Batosai menancapkan pedangnya dan pergi begitu saja. Setelah itu, diperlihatkan sosok samurai yang masih hidup dan juga tak sengaja memegang pedang yang tertancap di sana. Setelah memegang pedang tersebut, ia mengetahui dan merasakan bahwa pedang tersebut milik Batosai. Waktu pun berlalu. Kini sudah 10 tahun sejak restorasi era Meiji. Kini Jepang sudah lebih berkembang, yang dipimpin oleh Aritomo Yamagata. Sementara itu, diperlihatkan saudagar kaya yang bernama Kanryu, di mana Kanryu adalah seorang pengusaha sukses dalam bidang obat-obatan yang disebut opium. Walaupun bawahannya sangat baik dan mengembangkan obat itu, salah satu dari mereka dibunuh karena Kanryu hanya membutuhkan satu. Sungguh kejam. Dan yang ia biarkan hidup adalah seorang gadis yang bernama Megumi. Lalu sisa bawahnya kabur. Keesokan harinya, pimpinan Shinsengumi yaitu Saito menyelidiki pembunuhan itu. Di sisi lain, Batosai asli melihat sebuah kabar kalau Batosai telah meneror para penduduk. Ia sedikit bingung karena Batosai adalah julukannya dahulu. Bersamaan dengan itu, ada seorang gadis yang menodongkan pedang kayu kepadanya. Gadis tersebut menganggapnya Batosai yang sedang dirumorkan karena pria ini membawa sebuah pedang. Batosai menjelaskan kalau ia hanya pengembara dan pedang yang ia bawa bermata terbalik dan tak bisa untuk membunuh orang. Lalu gadis itu pun percaya. Gadis itu bernama Kamiya Kaoru. Shin berpindah ke Saito yang sedang menyelidiki Kanryu. Ia menganggap Kanryu adalah dalang di balik pembunuhan kemarin. Namun karena tak memiliki bukti yang kuat, ia tak menemukan apapun. Setelah itu, Kanryu dikejutkan dengan Megumi yang telah kabur. Ia mengirim bawahannya yang bernama Jin-e, yaitu sang Batosai palsu. Sementara itu, Megumi pergi ke kantor polisi untuk mencari perlindungan dari kejaran Kanryu. Namun Jin-e pergi ke sana dan membunuh semua polisi yang ada di sana. Beruntungnya, Megumi telah kabur duluan. Shin berpindah ke Kaoru yang melihat polisi yang terluka akibat sayatan pedang. Dan tak sengaja ia juga melihat pelaku tersebut. Yang mana ia menganggap pelaku itu mirip dengan poster buronan Batosai. Kaoru coba menghentikannya. Alhasil, Batosai palsu marah dan mencoba membunuhnya. Dengan cepat pengembara datang menyelamatkannya. Jin-e terkejut karena pengembara itu adalah Batosai yang asli. Ia tahu
karena melihat tanda X di pipinya. Lalu Batosai asli kabur membawa Kaoru. Mereka pun pergi ke sebuah dojo yang bernama Kashin Ryu. Kaoru bercerita kalau dulu dojo ini banyak murid, namun setelah teror Batosai, dojo ini menjadi sepi. Namun masih tersisa satu orang murid yang bernama Yahiko. Keesokan harinya, ada sekumpulan preman yang mencoba membeli dojo dari Kaoru. Namun Kaoru menolaknya. Bersamaan dengan itu, pengembara muncul dan mencoba mengusir para preman itu. Saat itu, diperlihatkan kehebatan pengembara itu, yang berhasil mengalahkan mereka sendirian. Bahkan ia menjelaskan juga aliran pedang Batosai untuk membunuh. Alhasil, semua orang terkejut. Dan juga akhirnya mereka tahu kalau pengembara itu adalah Batosai yang sebenarnya. Setelah itu polisi pun datang dan menghentikan kerusuhan tersebut. Alhasil, Batosai asli dibawa ke polisi. Sebelum itu, Kaoru menanyakan nama pengembara itu. Ia bernama Kenshin Himura. Setelah itu Saito membawa Kenshin kepada Laksamana Yamakata. Di sini terungkap bahwa Kenshin dahulu adalah sang pembantai yang mengabdi kepada negara demi terwujudnya perdamaian. Yamakata memintanya untuk sekali lagi meminjamkan kekuatannya, di mana ia diminta untuk membunuh orang-orang yang membuat opium karena menurutnya opium bisa menghancurkan sebuah negara. Namun Kenshin menolaknya karena setelah peperangan 10 tahun yang lalu, ia bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Saito yang melihat itu berkata, "Apakah bisa melindungi dengan pedang seperti itu?" Kenshin menjawab, kalau dengan pedang itu, dirinya tidak bisa membunuh lagi. Lalu Yamagata membiarkannya pergi karena menghormati sumpah dari Kenshin. Ketika keluar, ia sudah ditunggu oleh Kaoru yang mengajaknya tinggal di dojo. Kenshin mencoba menolaknya dengan alasan masa lalunya adalah Batosai. Namun Kaoru berkata, ia tak mengenal Batosai, dan yang ia kenal adalah Kenshin Himura yang menyelamatkannya. Saat sampai di dojo, Kaoru mengenalkan Kenshin pada Yahiko. Bersamaan pula, Megumi juga berada di sini. Ternyata sebelumnya Yahiko membawa Megumi karena kebasahan dan ketakutan di jalanan. Malam harinya, mereka makan malam. Namun, Kanryu datang meminta Kenshin untuk menjadi pengawalnya dengan imbalan uang yang cukup banyak. Tetapi Kenshin menolaknya. Bersamaan pula, muncul seorang pria bernama Sanosuke, yang mana Sano meminta untuk dijadikan pengawal Kanryu. Oleh karena itu, ia ingin membuktikannya dengan membunuh Kenshin. Tantangan itu diterima oleh Kenshin. Pada pertarungan itu, Kenshin hanya menghindari serangan Sano. Singkat cerita, Sano mulai lelah dan memutuskan untuk menyudahi pertarungan itu. Keesokan harinya, ada sebuah kabar kalau beberapa polisi dan preman yang menyerang dojo kemarin tewas oleh Batosai palsu. Kenshin mencoba melihat TKP. Saat di sana, ia teringat luka di pipinya, di mana dahulu ia mendapat luka ini dari seseorang samurai yang gigih bertarung melawannya, dan luka kedua adalah dari istri samurai tersebut. Sejak saat itu, ia selalu ragu apakah yang dilakukannya itu benar atau salah, karena tujuannya yang sebenarnya adalah demi perdamaian. Beberapa hari kemudian ada hal aneh terjadi di dojo, di mana anak-anak dan beberapa orang dewasa terkena penyakit secara bersamaan. Megumi yang mengetahui hal tersebut mencoba menyembuhkan mereka, dan ternyata dalangnya adalah Kanryu. Saat istirahat, Kenshin menemui Megumi dan bertanya tentang identitasnya yang sebenarnya. Ternyata Megumi terlahir dari keluarga dokter yang terhormat, namun semua keluarganya dibantai dalam perang, dan hanya tersisa dirinya. Dan ia bertahan hidup dengan menjadi bawahan Kanryu, walaupun tak diperlakukan dengan baik. Malam harinya, Kenshin memutuskan untuk pergi ke kediaman Kanryu untuk membuatnya sadar. Di waktu itu Sano muncul dan ingin ikut membantu Kenshin. Di saat bersamaan pula, Kaori mendapat kabar kalau Megumi telah meninggalkan dojo. Ternyata Megumi pergi ke rumah Kanryu
namun bukan untuk kembali menjadi bawahannya, melainkan untuk membunuhnya. Namun, aksi tersebut digagalkan oleh bawahan Kanryu. Kenshin dan Sano datang juga untuk menyelamatkan Megumi, namun mereka dihadang oleh samurai pengamal Kanryu. Beberapa saat kemudian, Sano dan Kenshin berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu mereka masuk ke dalam, tapi mereka sudah disambut oleh pengawal lainnya yang bernama Inui. Yang mana Inui ini dikenal sebagai petarung yang hebat. Sano meminta Kenshin untuk lanjut mencari Megumi, sementara ia akan menghadapi Inui. Setelah itu, Kenshin kembali dihentikan oleh pengawal lainnya yang bernama Gin. Lalu mereka pun bertarung. Singkat cerita, Sano berhasil mengalahkan Inui, dan Kenshin juga berhasil mengalahkan Gin. Kemudian mereka lanjut, namun sudah disambut oleh Kanryu dengan senjata terbarunya, yang sangat berbahaya. Bersamaan pula, Saito datang membantu. Mereka pun berhasil mengalahkan Kanryu. Kenshin menemukan Megumi di salah satu ruangan. Di sana, Megumi memberitahu kalau Kaoru telah diculik oleh Jin-e. Lalu Kenshin pun bergegas pergi menyelamatkan Kaoru. Kenshin yang gelap mata sempat berpikir untuk mengingkari sumpahnya, karena harus menyelamatkan Kaoru. Duel epik pun terjadi. Puncaknya adalah saat Jin-e membuat Kaoru tak bisa bernafas dengan jutsunya. Mau tak mau, Kenshin harus membunuhnya jika ingin menyelamatkan Kaoru. Hal itu semakin membuat Kenshin gelap mata dan akan mengingkari sumpahnya. Namun di saat terakhir, sebelum Kenshin membunuh Jin-e, Kaoru menghentikannya dan ia terbebas dari jerat jutsu Jin-e tanpa membunuhnya. Kenshin pun menghentikan jurusnya. Jin-e yang melihat itu sangat marah. Lalu ia mencoba untuk membunuh Kenshin. Namun ia malah membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, Kenshin membawa Kaoru ke dojo, dan ia pun berjanji tidak akan melanggar sumpahnya. Dan film pun berakhir. Gimana? Cukup menarik kan film ini? Menurut saya, film ini sangat bagus. Dan juga diperankan oleh aktor yang ternama. Untuk berikutnya mungkin akan saya buat part 2 dan 3-nya. Karena film ini adalah film trilogi Samurai X. Akhirnya saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.